Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al azizul hakim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, bersyukur dengan panduan yang ringkas di dalam surat Al-Kautsar itu. Salah satu tanda bersyukurnya adalah kita sholat. Sedangkan kalau bicara bersyukur dalam surat Ibrahim yang sering kita sebut, itu sebenarnya lanjutannya. Setelah melaksanakan sholat, baru kemudian menggunakan nikmat yang Allah berikan itu dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Sehingga kalau kita punya sahabat, teman, saudara, kerabat, dia bilang bersyukur tapi sholatnya males, maka itu sebenarnya belum bersyukur. Sebab yang Allah minta ya, di surat Al-Kautsar itu ringkasannya itu fasolli dulu. Jadi ketika ada seorang tokoh yang bilang, coba sampaikan kepada saya biar saya mau sholat, tuh harusnya disampaikannya surat Al-Kautsar. Jadi pertanyaannya tinggal gampang, apakah saudara merasa bersyukur pada Allah selama ini? Iya, tapi sholat enggak? Enggak, sebenarnya enggak bersyukur berdasarkan keterangan Allah dari surat Al-Kautsar tersebut. Jadi mari kita terus bersemangat, terus ya berjuang untuk sholat ini, karena memang dia menjadi tanda pertama bagi kita untuk menyatakan syukur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita ingin berbicara tentang jiwa kita agar bisa menjadi jiwa yang menjaga amal, al-muhafadzah alal a'mal. Jemaah sekalian rahimakumullah, selama ini ketika kita bisa membicarakan tentang bagaimana usaha kita untuk masuk ke dalam surga, menggapai nikmat tertinggi, yakni bertemu Allah, dan bertemu Allah itu di surga, nggak bisa bertemu Allah di neraka. Maka kita berjuang untuk masuk surga. Niat tertinggi adalah agar bertemu Allah. Niat lebih bawahnya ya pengen menikmati surga, nggak mau disiksa ke neraka. Maka dari keterangan-keterangan yang ada, salah satu yang harus kita miliki adalah kita harus memperbanyak beramal. Itu menjadi kunci. Namun bagi kita harus paham, pada bab sebelumnya itu saya tidak menyinggung kata iqtisad, itu kan maknanya ekonomi. Dalam beramal, untuk kita ya, bisa tadi semangat beramal tuh harus ada juga usaha untuk membuat amal kita itu, apa bahasa sekarang itu ya, layak ya, visible dari sisi ekonomi. Apa maksudnya? Dalam amal harus ada perhitungan untung dan rugi. Amal itu merupakan cabang usaha bagi kita.
Jadi orang yang amalnya banyak itu cabangnya banyak usaha. Tapi yang sering dilupakan oleh orang, dalam sebuah usaha itu banyak, itu tidak akan menghasilkan untung yang banyak kalau modalnya kecil. Cabang usahanya banyak, modalnya kecil, kira-kira dapatnya seberapa banyak? Ya kecil juga. Maka yang harus kita pahami, kenapa penggunaan kata iktisad itu menunjukkan bahwa yang namanya modal dalam melakukan amal itu kan dua, keimanan dan ilmu. Makanya ada bicara ikhlas itu bicara keimanan, bicara sesuai ittiba itu adalah bicara ilmu. Jadi dua itu. Maka yang perlu disuntik kepada seluruh jamaah, mereka kan sering apa? Ayo kita banyak beramal. Oh, banyak beramal boleh, tapi modalnya harus ditambah biar untungnya juga lebih besar. Apa modalnya tadi? Dua sisi, keimanan dan keilmuan. Maka menjaga ini juga sama. Yang dimaksud menjaga amal itu bukan sekedar amal yang dikerjakan itu yang dijaga, yang berat sebenarnya adalah menjaga tadi sisi ya, keilmuan dan keimanan. Maka kan kalau kita banyak amalnya, maka konsekuensinya harus banyak ilmunya. Itu kan yang kita belum sinkron. Banyak orang semangat tuh hanya beramal, tapi pas diajak untuk belajar dia yang penting saya ini aja lah gitu ya, nggak ikut ininya, yang penting saya ikut amalnya. Seringnya seperti itu. Padahal di dalam panen sebuah amal itu ada ketergantungan terhadap ilmu dan keimanan. Makanya wajar ulama itu mengatakan 2 rakaat yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu kan berarti nilai ekonomi keuntungan pahalanya itu bisa lebih besar dari 1000 rakaat kita atau 100 rakaat kita. Karena apa? Mereka jenis usahanya satu tapi modalnya besar, bisa dari produksi sampai ya bawah dikuasai semua, sehingga besar gitu ya. Walaupun kelihatannya cuma 2 rakaat, tapi yang membuat nilai besarnya adalah keimanan dan keilmuan mereka. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita juga dari sekian banyaklah yang sudah dikaji, maka kadang-kadang kita lupa melakukan kesimpulan-kesimpulan kecil, yang kesimpulan itu akan membuat kita makin mudah untuk memahaminya. Dari sekian kajian misalnya, para jamaah sudah bisa membedakan antara tauhid dengan akidah. Coba diingat-ingat tuh, apa tauhid dan akidah itu cara menjelaskannya. Kan sering sekali kita bilang ya, kita harus mengajarkan anak kita tauhid, kita harus mengajarkan anak kita akidah. Pertanyaannya sederhana, apa bedanya tauhid dengan akidah? Makanya kita harus benar-benar paham bahwa juz amma itu kan pelajaran tauhid dan akidah. Tauhid itu jelas dari wahada yuwahidu, dan kalimat tauhid itu sering dinisbahkan dengan surat Al-Ikhlas. Sebenarnya apa sih ya, pembagian tauhid dan akidah itu gimana? Sering ketika kita bicara tauhid, ketika bicara akidah, kadang-kadang teknis ilmu teorinya yang kita terus perbanyak sampai kadang-kadang orang bingung, ini gimana ya kan itu ya. Kok saya bingung gitu ya. Maka di sini garis besarnya ini kan proses bagaimana muhafadzah alal a'mal itu ada kaitan dengan tauhid dan akidah.
Saya beritahu sini, saya berikan kunci. Tauhid itu baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tauhid itu bicara tataran apa? Pemikiran dan pemahaman. Yang dia dalam ilmu umum dia akan menentukan visi, dia akan menentukan tujuan, itu bahasa kerennya filosofis. Tauhid itu filosofis. Tauhid nggak bisa ditunjukkan. Apakah kalau kita tandanya kita Qul huwallahu ahad, Allahus somad, ya kemana-mana ngacung satu gitu ya, enggak. Ya, jadi tauhid ya bukan itu. Tapi tauhid itu sebenarnya tidak bisa ditunjukkan, karena tauhid itu frame berpikir. Tauhid itu adalah frame ya keilmuan hati kita itu tauhid. Makanya jelaskan bahasanya bahasa tauhid. Katakanlah Allah itu esa, satu. Allah tempat bergantung. Gimana mau Allah tempat bergantung pakai tali gantungan, kan enggak? Jadi ini kan menunjukkan bahwa tauhid itu pola pikir kita kemana-mana. Jangan pernah bilang bahwa bukan Allah yang menentukan. Itu tauhid namanya. Saya untung sekian nih karena usaha saya. Itu tauhidnya nggak benar. Ada usaha kamu, tapi tetap aja sebenarnya yang memberikan adalah Allah. Itu bicara tauhid, itu adalah bicara tentang apa? Meluruskan pemikiran kita, meluruskan visi kita, meluruskan tujuan kita, meluruskan motivasi kita. Itu yang disebut tauhid. Kalau akidah, jelas akidah itu akar katanya akad. Maka yang bisa dikoreksi itu akidah. Karena akidah itu kan berarti apa? Akad itu artinya apa? Akad dalam notariat kan yang tertulis itulah akad. Jadi kalau akidah bisa ditunjukkan nggak akidah? Bisa gitu ya. Karena akidah itu berarti apa? Pembuktian orang yang menyatakan tujuan saya adalah Allah, semua Allah, dibuktikan dengan akadnya. Coba lihat, dia disuruh Allah sholat nggak? Disuruh Allah puasa nggak? Nah, itu udah bicara apa? Akad tuh. Kalau nggak melakukan, bohong berarti dia. Nah, bohong itulah berarti apa? Tauhidnya nggak benar. Karena apa? Tidak terbukti dengan akidahnya. Jadi akidah itu alat bukti untuk menguatkan benar tidaknya tauhid. Di dalam ya kaidah umum inilah sebenarnya perdebatan orang antara tasawuf ya dengan syariah itu sebenarnya nggak bisa bertentangan. Karena apa? Ya tasawuf itu sisi ranah tauhidnya, nah syariah itu adalah ranah akidahnya. Ya mana mungkin kalau dia ya mempercayai Allah tapi nggak terbukti, itu nggak bisa. Sedangkan hukum yang digunakan untuk menilai seseorang sesat tidak sesat bukan tauhid tapi apa? Akidah. Karena sesuatu yang terlihat pelaksanaan dari akad-akad kita kepada Allah. Bahkan kan kita semua sudah paham kan, sebelum kita ya ditiupkan ruh ya, maka kita sudah apa? Taken kontrak belum? Allah menceritakan kepada kita ini taken kontrak. Mau ngaku tidak ngaku itu bukan urusan ustadz, bukan urusan masing-masing, tapi Allah sudah memberitahu. Kalau tauhidnya benar berarti apa? Dia percaya. Kalau tauhidnya nggak benar, nggak percaya. Sudah mulai ada gambaran Pak, tauhid itu dengan akidah. Jadi kalau tauhid itu masuknya ranah-ranah yang tidak bisa ditujukan. Inilah pentingnya kita ngaji, kita belajar. Itu sebenarnya apa?
ya tauhidnya benar, sehingga nanti dibuktikan dengan akidah yang benar. Maka bicara tentang ya tauhid dan akidah itu kan para ulama tafsir sepakat ada di surat-surat pendek juz amma. Tapi jangan dicari teori akidah dan teori tauhid, enggak. Di sana itu prinsip-prinsip dasarnya, ya kayak tadi. Kalau mau tahu ya kerangka bersyukur, lihat saja surat Al-Kautsar. Yang pertama kali dilakukan adalah tadi sholat. Sholat ini nanti bisa di breakdown menjadi apa? Semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan gitu ya. Sholat itu kan pemicunya, triggernya. Selain sholat ya yang lain-lain dia berusaha kerjakan, itulah tanda syukur. Nah sedangkan dia tandanya syukur itu ngirim uang ke orang tua, itu masuk kaidah wanhar. Al-inhar itu kan kurban. Kurban itu kan berarti apa? Menggunakan hasil yang kelihatan baik harta dan sebagainya untuk memperkuat ya, ketundukannya kepada Allah, menguatkan sholatnya, menguatkan puasanya. Maka itu ranah wanhar, itu ranah kedua. Nah kita seringnya menggunakan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Jadi yang dipikirkan hanya ketika kita bersyukur ditambah, sehingga namanya bersyukur itu hanya sekedar menggunakan nikmat yang kelihatan itu sesuai ketentuan Allah, langsung kita simpulkan itu bersyukur. Padahal ranah ya as-sholah itu disebut duluan. Artinya apa? Hikmah kaum muslimin hafal surat Al-Kautsar sebenarnya menjadi nilai ya yang harus dipertanggungjawabkan. Tadi nilai pertama, Allah menyebut Al-Kautsar, makna bagi kita Al-Kautsar cuma nikmat yang banyak. Kalau bagi Nabi sudah dijanjikan ya nahrun fil jannah ataupun haudun fil jannah yang dinamakan Al-Kautsar. Tapi bagi kita adalah apa? Al-Kautsar nikmat yang banyak. Maka fasolli, ketika bicara nikmat yang banyak, maka fasolli adalah bentuk bersyukur. Sekarang kalau kita bicara fasolli, hubungannya dengan Al-Kautsar, apa yang bisa kita dapat? Ini contoh menguatkan pemahaman sehingga kita mau menjaga amal. Jadi menjaga amal itu diawali dari memahami secara utuh, baru kemudian tercipta tadi proses tauhidnya, baru kemudian akan kita buktikan dengan amal yang itu bagi kita amal itu adalah pengikat, itu akadnya, itu akadnya gitu ya. Nah maka jelas kalau kita hubungkan antara sholat dengan bersyukur, kira-kira apa yang sudah bisa kita tangkap? Sholat dan bersyukur. Kalau tadi kan bersyukur tandanya sholat, sekarang kita balik dulu, sholat hubungannya dengan bersyukur. Kira-kira sholat paling tinggi atau paling rendah? Sholat untuk bersyukur itu sholat yang paling tinggi atau paling rendah? Ayo, paling tinggi atau paling rendah? Yang rendah, yang lebih rendah dari bersyukur, wasta'inu bisobri wassalah, itu lebih rendah. Kenapa kita tahu lebih rendah? Ketika ya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, sholatnya yang sampai malam berdiri bengkak-bengkak, itu kan kalimatnya, apakah aku tidak boleh? Afala akuna abdan syakuron. Jadi nikmatnya sholat yang hebat itu karena motivasinya bersyukur. Problemnya ini lucu jadinya, hari ini orang sholat pakai surat Al-Kautsar agar sholatnya lebih lama atau agar sholatnya biar cepat?
Itu kan jadi malu, berarti sudah paham surat Al-Kautsar belum? Padahal surat Al-Kautsar itu menggambarkan sholatnya orang bersyukur. Dia pakai surat Al-Kautsar untuk, pertanyaannya kita tambah dulu, kalau kita ketemu orang yang kita sukai, kira-kira kita pertemuannya pengen lama atau sebentar? Pengen lama. Pakai surat Al-Kautsar dipakai sholat, itu pertemuannya biar lama atau biar sebentar? Sholat itu pertemuan. Jadi kalau kita ketemu terus pengennya sebentar, sebenarnya kita suka sama Allah atau tidak? Kan tinggal ditanya aja sama kita. Kan logikanya kalau ketemu orang yang tidak kita sukai, kita nggak kuat, nggak mau lama. Kalau ketemu Allah nggak mau lama, berarti ya kan itulah nggak suka kan gitu ya. Ya harus jujur kan, masa ya mungkin malaikat, kamu cirinya kalau ketemu orang yang kamu sukai kamu lama, seneng, nambah ngobrol lagi. Kalau yang nggak suka kamu kabur. Begitu malaikat lihat, oh berarti kamu sama Allah nggak suka kali, karena pengennya apa? Jadi penggunaan surat Al-Kautsar aja harusnya menjadi koreksi bagi kita. Itu dari baru bicara juz amma kita, sehingga apa? Ya nggak masalah. Ya Pak Ustadz, saya pakai surat Al-Kautsar, ya nggak masalah. Tinggal nanti malam tandanya bahwa untuk pembuktian akadnya, enggak, saya pakai Al-Kautsar tapi tetap sebenarnya saya suka dan cinta kepada Allah. Ya buktikan, malam-malam dia mungkin pakai surat Al-Baqarah, kita husnuzon saja. Pas sholat malam kayaknya dia surat Al-Baqarah, jadi setiap sholat dia pakainya surat Al-Kautsar kan gitu. Artinya kan apa? Ini menjaga amal itu kita harus mengejar sampai apa? Antara yang kita ucapkan dan yang kita lakukan harus apa? Sinkron. Sekarang Pak Ustadz, berarti masalah dong pakai surat Al-Kautsar? Ya tidak. Sekarang tinggal dikasih tahu saja kepada diri kita, mulai sekarang silahkan pakai surat Al-Kautsar, tapi niatnya jangan untuk mempercepat sholat. Kalau gitu ganti surat Al-Ikhlas, sama juga sebenarnya surat Al-Ikhlas tauhid. Ya, jadi pilihan selama ini dua surat pilihan orang, ya buru-buru ketemu Allah, tapi dua surat yang berat sebenarnya. Satu surat Al-Ikhlas, satu surat Al-Kautsar. Itu kan harusnya menjadi perenungan. Apa maksudnya Anda baca, kalau malaikat boleh bertanya, apa maksudnya Anda baca surat Al-Kautsar? Untuk buru-buru ketemu Allah. Apakah Anda nggak suka? Tapi Anda ngomongnya bersyukur dengan nikmat yang banyak. Gimana coba? Jadi ini gambaran bahwa ketika kita makin memahami amal itu, maka proses muhafadzah akan muncul. Dan perubahan itu tidak harus tadi, oh kalau gitu saya hindari surat Al-Kautsar, bukan. Silahkan baca surat Al-Kautsar, tapi tidak buru-buru seperti biasanya. Karena apa? Ternyata isi surat Al-Kautsar ini menyuruh saya sholatnya nggak buru-buru. Bayangin, itu kan jadi sesuatu yang indah ya. Karena apa? Semua orang muslim rata-rata hafal surat Al-Kautsar. Kasusnya surat Al-Kautsar dia pakai untuk agar sholatnya buru-buru. Kalau dibedah isinya surat Al-Kautsar, dia malu. Karena apa? Surat Al-Kautsar itu yang menunjukkan sholat tertinggi itu adalah sholat bersyukur. Harusnya dia surat Al-Kautsar lebih lama daripada baca surat Al-Baqarah misalnya kan gitu ya. Jadi dia surat Al-Kautsar lama. Karena apa? Dia pengen bersyukur dengan sholat itu. Kenapa? Mengacu kepada sholat Nabi bersyukur itu lebih lama daripada sholat yang bersabar. Contoh sholat bersabar tuh contohnya apa? Sholat dalam peperangan itu cuman 2 rakaat kan itu ya. Bahkan yang tadi tuh cuman 1 rakaat doang, yang satu jaga. Itu kalau pas di atas apa? Kewaspadaan tinggi sambil bawa senjata.
orang dalam safar itu juga termasuk apa? Darurat itu. Darurat itu kan berarti sabar. Itu sholatnya disunahkan jamak qosor lagi kan. Itu menunjukkan apa? Sabar. Sholat sabar itu cepat. Tapi kalau bersyukur ya dia tidak boleh buru-buru ya. Jadi masalah yang lebih parah itu sudah suratnya Al-Kautsar buru-buru lagi kan, gimana coba? Bisa nggak kita bayangkan? Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, maka di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid itu mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum. Ini menunjukkan bahwa kita ini ya harus terus menjaga diri dalam setiap melakukan amal-amal itu yang harus terus diasah. Itu adalah tadi al-khosyah, rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita tidak boleh. Nanti Al-Hadid itu kan ada Al-Hadid 27 yang melarang orang untuk menjadi rohbaniyah. Kita disuruh beribadah yang bagus, tapi kita tidak boleh ya menjadi apa? Biarawan yang nggak ngapa-ngapain, cuman ibadah juga nggak boleh. Kita ini pertengahan. Silahkan beribadah, tapi nggak boleh menjadi biarawan yang apa? Ibadah aja nggak mikirin itu, yang nggak mikirin tugas-tugas, itu nggak boleh. Jadi di sini berarti al-muhafadzah itu yang dimaksud menjaga amal itu bukan amal itu terus-menerus dikerjakan, tapi apa? Kita tahu kapan mengerjakan, dan kita juga maklum suatu saat kita tidak mengerjakan. Contoh, kapan kita boleh tidak melakukan qiyamul lail? Qiyamul lail itu sunnah, tapi nggak perlu melakukan qiyamul lail. Kapan? Saat melakukan safar. Nggak perlu tuh kita apa? Lagi jalan terus apa? Malam tahajud ya. Maka manfaatkan kalau biasanya malam tahajud sedangkan tidak sunnah. Orang yang melakukan safar itu tahajud, dia cuman dapat sunnah satu sholat witir sama ya satu lagi qobliyah subuh. Maka saat dia bangun tuh baca Quran aja kalau memang dia mau apa. Karena apa? Nggak ada larangan kalau baca Quran. Maksudnya larangan tuh nggak ada. Nabi memberi contoh bahwa ketika dalam keadaan safar Nabi tahajud. Jadi safar bukan tempatnya sholat tahajud. Makanya menjaga amal itu kan kita harus banyak ilmunya. Karena apa? Waktu dan tempat menentukan. Waktu dan tempat menentukan. Sholat qobliyah ba'diyah juga tidak perlu dilakukan dalam keadaan safar. Karena apa? Ya Nabi nggak melakukan itu. Jadi bukan masalah kan, tapi boleh ya boleh. Cuman apa? Kita jadi kecapean. Tidak, kalau balik lagi kepada prinsip ekonomis, namanya apa? Nggak ekonomis. Masa lagi ya musim mangga jual mangganya mahal, ya kalah orang mangganya harga standarnya segitu. Artinya kan apa? Kita tahu untuk menghargai sesuatu yang bernilai itu harus sesuai dengan tadi kondisinya, waktunya, tempatnya. Ya kalau mau menjaga qobliyah ba'diyah, mau menjaga sholat malam ya saat mukim berada di rumah. Ini yang repot apa? Saat di rumah malas apa? Malas qiyamul lail, kemudian malas qobliyah ba'diyah. Pas safar apa? Kebalik-balik jadinya
bukan disebut menjaga amal namanya. Jadi menjaga amal tuh bukan di mana saja kapan saya harus dikerjakan, tidak. Boleh sesuatu yang biasa dikerjakan tidak dikerjakan kalau pertimbangannya melihat apa yang dilakukan Rasulullah ternyata tidak melakukan. Ini bukan larangan, tapi apa? Balik kepada bab sebelumnya. Kita harus punya ya prinsip al-iqtisad. Jadi apa? Ada pertimbangan ekonomis. Jadi seolah-olah apa? Enggak ekonomis gitu ya. Saat safar itu banyak yang harus ya dilakukan amal-amal yang berhubungan dengan safar. Jangan amal-amal mukim dilakukan saat safar, sebaliknya saat mukim ya jangan amalan-amalan safar gitu ya. Di rumah setiap hari lagi di rumah, maka apa? Qobliyah enggak, ba'diyah enggak, kan kacau. Kacau kan gitu. Karena apa? Itu waktunya. Sehingga nanti saat safar walaupun nggak melakukan qobliyah ba'diyah tetap dapat pahala qobliyah ba'diyah. Kenapa? Karena dia setiap saat mukim dia berusaha untuk melaksanakan qobliyah ba'diyah. Saat safar walaupun dia tidak tahajud dapat pahala tahajud karena saat mukim dia menjaga sholat tahajud. Ini kan kalau nggak punya ilmu semuanya dilakukan, kapan di mana dilakukan, padahal ya nggak begitu, nggak begitu gitu ya. Makanya bicara al-muhafadzah itu berbicara tentang dua prinsip tadi, apa yang ada dalam pengetahuannya, pemikirannya, dan kemudian bagaimana dia mengatur fisiknya untuk melakukan amal sesuai dengan teori yang harusnya dia kuasai ya. Kemudian ya mas sekalian rahimakumullah, kalau kita kembalikan kepada apa yang kita pahami hari ini contoh misalnya kita sering tidak ya, menangkap sesuatu yang lebih dari apa yang sebenarnya ada di sekitar kita. Contoh, kalau kajian tentang beriman kepada malaikat biasanya yang dijelaskan apa? Nama, kemudian apa? Tugas-tugasnya, bentuk apa besarnya sayapnya. Sehingga kalau ditanya gimana caranya menjelaskan, misalnya kok hari ini mencabut nyawa di Bogor misalnya, kok ada 1 detik kemudian harus mencabut nyawa di Kutub Utara, gimana prosesnya? Yang dibayangkan terbang dengan sayapnya, kan sebenarnya ada yang dilupakan. Apa yang dilupakan? Malaikat diciptakan dari apa? Maka harusnya dari fisika masuk gitu ya. Dulu itu kenapa ahli fisika itu ulama. Jadi kalau pas menjelaskan malaikat ya menjelaskan apa? Apa itu cahaya? Bagaimana cahaya itu kecepatannya? Ya kalau pakai kecepatan cahaya selesai. Akhirnya kan kita tahu kenapa misalnya bangsa jin pasti kalah dengan malaikat. Api kan nggak secepat cahaya. Jadi sebenarnya pelajaran fisika khususnya cahaya itu harus terintegrasi dengan pelajaran tentang malaikat, karena malaikat diciptakan dari cahaya. Sehingga ketika diterangkan tentang malaikat dari cahaya dan sifat-sifat cahaya, udah selesai itu Pak. Nggak usah bayangin sayap, itu udah dari bahan bakunya udah jelas malaikat mau kemana saja langsung apa? Yaitu cahaya matahari ke sini itu berapa itu Pak? Nyampe juga kan? Itulah cahaya. Jadi kalau malaikat mau ke sana kemari gampang, karena dia apa? Malaikat itu cahaya, bahannya cahaya. Jadi artinya apa? Ya luar biasa kalau nanti
seseorang yang menjelaskan tentang malaikat tidak ngerti cahaya, kacau nanti. Akhirnya cuman apa? Yaitu kekuasaan Allah. Sebelum bicara kekuasaan Allah sebenarnya apa? Dari zatnya sudah apa? Sudah bisa dimengerti. Oh, pantesan mau kapan saja, di mana saja, mau apa saja, cahaya itu tinggal apa? Dari sini ke tembok langsung nempel tembok itu. Jadi malaikat tuh kecepatannya ya bahannya cahaya. Artinya apa? Baru nanti nambah apa? Sudah cahaya kemudian digambarkan dengan apa? Sayapnya, fisiknya seperti itu ya, tambah lagi kan gitu ya. Ini poin-poin yang jamaah sekalian, bahwa bicara tentang menjaga amal hari ini sering kita kan hanya mengandalkan emosional tentang apa, ya udah lakukan aja sering-sering ya. Itu tuh harus dari pola pikirnya baru kemudian pembuktiannya, sehingga apa, akan terjaga dari dua sisi. Karena ketika seseorang itu melakukan amal sifatnya hanya sekedar fisik, itu cocok bagi usia sebelum balik. Dari 7 tahun sampai balik tuh ya nggak apa-apa, dia pembiasaan. Maka setelah balik ke sini harus diberikan apa? Tauhidnya. Dia kan sudah dikasih kebiasaan yang sesuai dengan ketentuan Allah, itu akidahnya. Tapi yang perlu adalah apa? Tauhidnya. Karena nanti apa? Kalau tauhidnya nggak nambah, akhirnya kenapa kamu nggak ke masjid? Udah bosen saya dari TK apa disuruh ke masjid terus. Sekarang udah SMP bosen karena dia apa? Berjalan ya proses di latihan akidahnya, keterikatannya secara fisik, tapi tidak dipola secara tauhidnya. Maka ketika anak kita sudah mulai bisa berpikir, mulai apa? Sebenarnya kita bukan sekedar sholat saja, nak. Sholat ini kata surat Al-Kautsar, kita sedang bersyukur kepada Allah. Jadi Allah ngasih kehidupan, ngasih nikmat kita semua itu, bersyukurnya caranya nomor satu dengan sholat. Ya dia akan tetap semangat, karena apa? Mulai paham bahwa apa? Jangan diajarin sabar, sabar itu kan nggak enak. Jadi namanya anak-anak itu harus dipola apa? Yang enak dulu, bersyukur tadi. Jadi terus kan, sehingga dia tertanam. Walaupun SMP dia nggak bicara apa, bosen saya udah. Kenapa bosen? Itu menunjukkan apa? Dia melakukan, membiasakan tanpa penjagaan dengan ilmunya, dengan teorinya, dengan hikmahnya tidak. Nah tugas kita kan berarti apa? Antara yang SMP sama SD ngajak ke masjidnya beda. Kalau yang SD tinggal colek, ajak naikin motor, ya udah, karena dia masih pembiasaan. Tapi begitu SMP harus sambil apa? Sambil dialog iman. Kamu udah dapat jajan, dapat ini, bersyukur kamu tuh nggak sekedar nilai kamu bagus sekolah, bukan. Harus ke masjid, harus sholat kalau dia laki-laki. Tadi kalau yang perempuan sholat tepat waktu. Karena itu sebelum bicara bersyukur kepada orang tua atau berterima kasih kepada orang tua, kamu terima kasih dulu yang ngasih rizki, bersyukurlah kepada Allah. Jadi pola itu harus apa? Harus kita lakukan. Karena jangan sampai, Bapak pernah sudah tahu belum, kejadiannya belum lama, ada guru di Nusa Tenggara itu hukum 3 bulan gara-gara mengingatkan dan menghukum murid yang tidak sholat. Bapaknya, orangnya nggak terima, lapor polisi, kan kacau. Padahal harusnya kan bersyukur anaknya apa? Belum lagi yang di Bangka, yang dia mukul anak, yang disuruh sholat dia kacau sholat, dipukul, kemudian apa? Dilaporkan polisi, harus bayar denda 50 juta. Coba gimana ya? Insya Allah kalau yang sudah ngaji itu kan nggak mungkin malah bersyukur, kalau perlu ngasih hadiah sama ustadznya. Belum lama di Citerep, sama di daerah Citerep kalau nggak salah,
Jadi anak ini ya kawannya lagi ruku ditendang, jatuh. Guru yang lihat pukul, ternyata dilaporin, akhirnya apa? Ditangkap polisi. Aduh, kita miris ya. Ini kan berarti apa? Muslim tapi kok nggak paham gitu ya, karena dia pikir anak itu ya hanya milik orang tuanya, seolah-olah anak itu tidak punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengabdi kepada Allah. Padahal posisi orang tua itu kan hanya tambahan setelah dia ya berurusan baik dengan Allah, baru dengan orang tua. Perintahnya kan seperti itu. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada tema kita mulai saat ini, ketika kita bertanya tentang kenapa saya tidak bisa menjaga amal yang saya inginkan amal itu dijaga, maka dua yang harus dikoreksi. Yang pertama, seberapa pemahaman kita dari sisi teori amal tersebut. Yang dari sisi teori berarti kita harus menggali terus apa saja sih, entah keutamaannya, hikmahnya apa. Kemudian ada proses dari praktek yang berhubungan dengan akidah praktek itu, sehingga kita apa? Kapan melakukan, kapan tidak melakukan, kenapa melakukan, semua itu harus apa? Harus benar-benar dipahami sehingga dia akan berjalan dengan baik. Termasuk proses bahwa tauhid inilah yang akan menangkal bagi kita. Jangan pernah ya bangga dengan pujian, dan jangan pernah merasa hina dengan kritikan. Karena apa? Kita kurang, misalnya benar kurang, ya nggak apa-apa. Jadi ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Yang jelas mulai sekarang pahami, dalam setiap amal ada dua sisi tadi. Walaupun bicaranya iman dan ilmu, tapi dari sisi praktek tadi ada hubungan dengan tauhid, ada hubungan dengan akidah. Kalau tauhid itu sesuatu yang ya sebelum kita beramal, kalau akidah itu ada hubungan dengan amal yang kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan pemahaman itu lebih praktis, baru nanti bisa dipahami. Kajian-kajian yang lain langsung ditaruh, oh ini ranah tauhid karena merubah pola pikir. Kalau ini memperbaiki apa yang dilakukan, berarti apa? Akidah, karena komponen-komponen larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kan akidah namanya. Jadi syariat itu menuju kepada akidah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Insyaallah saya juga nanti habis sholat kebetulan ada tugas tambahan, jadi nanti bisa langsung pamit. Saya cukupkan sekian. Kalau biasanya setelah adzan lanjut, ini pas ya masuk adzan, dan saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.